Halo kalian semua, apa kabarnya? Mimin doakan semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan banyak rizki yang berkah. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kickboxer tahun 1989. Di mana film ini dibintangi aktor keren Jean-Claude Van Damme. Tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Eric Sloan yang sedang melakukan pertarungan kickboxer. Di Amerika, Eric Sloan adalah petarung kickboxer yang tak terkalahkan. Setelah memenangkan pertarungan, adiknya yang bernama Kurt Sloan mendampinginya menerima sabuk juara. Saat sesi wawancara, seorang wartawan mengatakan kalau Eric ingin menjadi juara kickboxer sejati, maka dia harus pergi ke Thailand. Sebuah negara yang katanya asal mula kickboxer. Merasa tertantang, Eric Sloan mengajak adiknya pergi ke Thailand untuk mengikuti pertandingan kickboxer. Sesampainya di sana, Eric didampingi adiknya untuk melakukan latihan. Akhirnya hari pertarungan tiba. Di sana Kurt memperingatkan Eric untuk berhati-hati. Karena lawan yang akan Eric hadapi, mempunyai gaya bertarung yang berbeda dengan lawan-lawan Eric sebelumnya. Namun Eric meminta Kurt untuk tidak mengkhawatirkannya. Saat Kurt akan mengambil es batu untuk Eric, dia melihat lawan Eric yang kekuatannya seperti monster. Melihat hal itu, Kurt meminta Eric untuk membatalkan saja pertarungan itu. Karena lawannya kali ini mempunyai kekuatan di luar nurul. Sekali lagi Eric meminta Kurt untuk tidak khawatir, karena Eric merasa dia adalah petarung yang tak terkalahkan. Eric, don't do it. You're either with me or go the fuck home. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Di mana lawannya kini adalah seorang juara lokal dan tak terkalahkan bernama Tong Po. Di awal pertarungan, Eric mendaratkan beberapa pukulan, namun itu tidak berarti apa-apa buat Tong Po. Kemudian Tong Po menghajar Eric dengan sangat brutal. Ketika Eric terkapar, Tong Po mendaratkan pukulan elbow ke arah tulang belakang Eric hingga Eric tak sadarkan diri. Kemudian terlihat dua orang yang seolah memberi kode untuk tidak mengurus Eric dan meletakkannya di pinggir jalan. Di luar Kurt mencoba mencari taksi untuk membawa kakaknya ke rumah sakit. Saat itu muncul seorang pria bernama Taylor. Taylor adalah warga Amerika yang telah lama menetap di Thailand. Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika yang kini telah pensiun. Taylor lalu mengantar Eric ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Eric langsung dibawa ke ruang ICU sementara Kurt Sloan menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, dokter keluar dan mengatakan kalau Eric akan menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya karena tulang belakangnya patah. Mendengar hal itu, Kurt Sloan pun tak bisa menahan emosinya. Kemudian dia bertekad akan membalas dendam kepada Tong Po. Di sana Kurt Sloan meminta bantuan Taylor untuk mencarikan guru Muay Thai untuk melatihnya. Namun Taylor menolak karena dia tidak ingin Kurt Sloan bernasib sama seperti kakaknya. Akan tetapi niat Kurt Sloan untuk balas dendam sudah bulat. Dia akan mencari sendiri perguruan Muay Thai walau tanpa bantuan Taylor. Esok harinya Kurt Sloan mulai berkeliling untuk mencari perguruan Muay Thai. Di sana Kurt Sloan menemukan sebuah perguruan Muay Thai. Kurt Sloan mengaku akan berlatih Muay Thai untuk melawan Tong Po. Mendengar itu, semua orang di sana mentertawakan Kurt Sloan karena menurut mereka, Tong Po adalah petarung yang tak terkalahkan. Kemudian Kurt Sloan pergi dari sana karena menyadari dia telah salah masuk perguruan. Saat di luar, ternyata Taylor sudah menunggunya. Taylor iba sekaligus kagum dengan semangat Kurt Sloan, sehingga dia berjanji akan menemukan guru yang tepat untuk Kurt Sloan. Hari berikutnya, Taylor mengajak Kurt Sloan untuk menemui seorang guru Muay Thai.
Di sana mereka bertemu dengan orang tersebut yang bernama Xian. You're leaving? Yeah, I got some business up the road. Kemudian Xian menanyakan tujuan mereka datang ke sana. Lalu Kurslon menjawab, kalau dia akan berlatih Muay Thai agar bisa balas dendam kepada Tongpo. Mendengar itu, Xian berpesan bahwa balas dendam adalah keinginan yang berbahaya. Revenge is a dangerous. Namun Kurslon tetap memohon agar Xian mau mengajarinya bela diri Muay Thai. Teach me. Xian tidak bisa memutuskan menerima Kurslon atau tidak karena dia sedang lapar. Untuk itu, Xian meminta Kurslon membelikan beberapa makanan di toko Meili. Kurslon langsung pergi setelah Xian menunjukkan jalan setapak menuju toko Meili. Setelah mencari, akhirnya Kurslon sampai di toko itu yang penjaganya wanita cantik bernama Meili. Kurslon mengatakan kalau dia datang ke sana atas perintah guru Xian. Lalu Meili bertanya, ada urusan apa Kurslon dengan pamannya? Kurt mengatakan, dia akan belajar Muay Thai untuk melawan Tongpo. Mendengar itu, Meili menyarankan Kurt untuk membatalkan niatnya. Karena Tongpo adalah petarung brutal yang sangat kejam terhadap lawan-lawannya. Tongpo very mean man. Meili juga mengatakan, kalau Tongpo bersama Freddy Lee adalah penguasa di wilayah itu. Tak lama kemudian, datang anak buah Freddy Lee untuk meminta uang keamanan. Kurslon yang melihat itu, tentu saja tidak menyukainya dan langsung menghajar mereka. Kurslon memang menang, namun Meili justru marah karena perbuatan Kurslon bisa membuat mereka dalam masalah. Kemudian Meili memberikan pesanan guru Xian dan Kurslon pergi dari sana. Keesokan harinya, Kurt akhirnya diterima menjadi murid dan mulai berlatih dengan guru Xian. Di sana Kurt berlatih ilmu bela diri dan ilmu pernafasan. Breathe. Store here. Sore harinya Meili datang ke sana dan melaporkan kejadian di toko kemarin. Mendengar hal itu, guru Xian justru mengatakan kalau itu hal yang bagus. Karena sebenarnya sudah lama guru Xian ingin menendang pantat mereka. Good for him. Malam itu, mereka bertiga makan bersama dengan masakan Meili. Dari sini mulai tumbuh benih-benih cinta antara Kurt dan Meili. Excellent. I need. Hari demi hari, Kurt terus berlatih keras agar dia bisa mengalahkan Tongpo. Sementara di tempat lain, Tongpo semakin memperlihatkan kebrutalannya di atas ring. Sore itu guru Xian mengajak Kurslon pergi ke sebuah bar. Di sana guru Xian mengetes kemampuan Kurslon untuk berhadapan dengan musuh sekaligus pemanasan untuk Kurt. Observe your balance. Suatu hari, Freddy Lee datang ke rumah guru Xian untuk mencari Kurt karena telah melukai anak buahnya. Namun guru Xian mengatakan, kenapa tidak pertemukan saja Kurslon dengan Tongpo di atas ring. Mendengar itu, Freddy Lee setuju dan kemudian pergi dari sana. Sebelum bertemu dengan Tongpo, Freddy Lee memberikan lawan lain sebagai pemanasan untuk Kurt. Dan Kurslon menang dengan mudah. Melihat berita Kurslon akan bertanding melawan Tongpo, Eric langsung mendatangi adiknya itu di rumah guru Xian. Di sana Eric meminta Kurt agar membatalkan saja pertarungannya melawan Tongpo. Karena Eric sudah merasakan sendiri kebrutalan Tongpo yang tak kenal ampun. Eric tidak ingin adiknya itu bernasib sama seperti dirinya. Namun tekad Kurt sudah sangat dalam untuk balas dendam, sehingga dia tidak mungkin membatalkan pertarungan itu. Look at me. I can beat him. Tak lama kemudian datang seorang utusan dari komite pertandingan. Di sana orang itu memberikan sebuah undangan yang di dalamnya terdapat caption bahwa pertandingan nanti akan menggunakan cara lama.
di mana tangan mereka akan diikat kain dengan dibaluri pecahan kaca. Untuk menghadapi pertarungan itu, Kurt berlatih hingga malam hari. Sementara di sisi lain, Tongpo menyuruh anak buahnya untuk menculik Mei Li untuk kemudian ditanam paksa. Mei Li menceritakan hal itu kepada Xian, namun Xian tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya giliran Eric yang diculik oleh anak buah Freddy Lee. Kurt yang seharusnya fokus untuk menghadapi pertarungan nanti, justru buyar konsentrasinya. Di sana guru Xian meminta Kurt agar tetap fokus untuk pertandingan nanti. Setelah itu, Kurt meminta Taylor untuk membantunya menemukan Eric. Namun Taylor menolak karena tidak ingin berurusan dengan Freddy Lee. Sebelum pertandingan dimulai, Freddy Lee menemui Kurt dan mengatakan kalau Eric sedang dia tawan. Freddy meminta Kurt mengalah di pertandingan nanti jika dia ingin kakaknya itu selamat. Mendengar itu, Kurt tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, guru Xian mencoba menyelamatkan Eric dengan bantuan dari Taylor. Why so late? Sorry it took so long. Akhirnya pertandingan itu pun dimulai. Di 3 ronde awal, Kurt benar-benar tak berdaya menghadapi Tongpo. Di akhir ronde ketiga itu, Tongpo mengatakan kalau semalam dia telah memperkaos Mei Li. Dengan perasaan berkecamuk, Kurt meminta penjelasan kepada Mei Li. Mengetahui kekasihnya telah dinodai, Kurt memulai ronde. Di saat yang bersamaan, guru Xian bersama Taylor membawa Eric untuk menyaksikan pertarungan itu. Melihat kakaknya telah selamat, kini Kurt tak ragu lagi untuk mengalahkan Tongpo. Saat pertandingan kembali dimulai, Kurt mulai membalikan keadaan. Pertarungan berjalan sangat sengit sebelum akhirnya Kurt berhasil mengalahkan Tongpo. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like serta subscribe channel ini agar Mimin semakin semangat membuat video-video terbaru buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.